Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reshita Utari dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Melati Susanti, Cemara Ayu, dan Gaitsa Suraya. A. Menganalisis perkembangan dan tantangan awal kemerdekaan. 1. Kondisi awal Indonesia merdeka. Secara politis, keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu mapan. Ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terus terjadi. Hal ini tidak lain karena masih ada kekuatan asing yang tidak rela kalau bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang. Di samping menghadapi kekuatan Jepang, bangsa Indonesia harus berhadapan dengan tentara Inggris atas nama Sekutu dan juga Nica Belanda. Kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan, sehingga terjadi inflasi yang cukup berat. Inilah yang menyebabkan Jakarta semakin kacau, sehingga pada tanggal 4 Januari 1996, ibu kota RI pindah ke Yogyakarta, dan pada tanggal 1 Oktober 1946, Indonesia mengeluarkan uang RI yang disebut dengan Ori, dan uang Nica pun dinyatakan sebagai alat tukar yang tidak sah. 2. Kedaulatan Sekutu dan Belanda. Penyerahan Jepang kepada Sekutu tanpa syarat tanggal 14 Agustus 1945 membuat analogi bahwa Sekutu memiliki hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah, terutama wilayah yang sebelumnya merupakan jajahan negara-negara yang masuk ke dalam Sekutu. Belanda adalah salah satu negara yang berada di balik kelompok Sekutu. Bagi Sekutu dan Belanda, Indonesia adalah masa vacuum of power atau kekosongan pemerintah. Karena itu, logika Belanda adalah kembali berkuasa atas Indonesia, seperti sebelum Indonesia direbut Jepang. Faktanya, rakyat Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekutu masuk ke Indonesia melalui berbagai pintu wilayah Indonesia, terutama daerah yang merupakan pusat pemerintah penduduk Jepang, seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Setelah PD2, terjadilah perundingan Belanda dengan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affairs Agreement. Isinya tentang pengutaraan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda, khusus yang menyangkut daerah Sumatera sebagai daerah yang berada di bawah pengawasan SEAC atau Southeast Asian Command. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut. 1. Fase pertama. 2. Fase kedua. Setelah diketahui Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945, maka Belanda mendesak Inggris agar segera mensahkan hasil perundingan tersebut. Dan pada tanggal 24 Agustus 1945, hasil perundingan tersebut disahkan. Louis Mountbatten membentuk pasukan komando khusus yang disebut AFNI, Allied Forces Netherlands East Indies, di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Pasukan Sekutu yang bergabung dalam AFNI mendarat di Jakarta pada tanggal 23 September 1945. Kekuatan pasukan AFNI dibagi menjadi 3 divisi, yaitu sebagai berikut. 1. Divisi India 23, 2. Divisi India 5, 3. Divisi India 26. Sementara Christison sebagai pemimpin AFNI menyadari bahwa untuk menjalankan tugasnya tidak mungkin tanpa bantuan pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Oktober 1945, Christison mengeluarkan pernyataan pengakuan secara de facto tentang negara Indonesia. Namun dalam kenyataannya, pernyataan tersebut banyak dilanggarnya. 3. Merdeka atau mati. A. Perjuangan rakyat Semarang dalam melawan tentara Jepang. Pada tanggal 19 Agustus 1945, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, berkumandang lewat radio tentang sebuah pernyataan dan pemerintah agar pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang ke pihak Indonesia terus dilakukan. Pada tanggal 14 Oktober 1945,
sekitar 400 orang kawanan Jepang dari pabrik gula Cipiring diangkut oleh para pemuda ke penjara Bulu, Semarang. Dalam perjalanan, terjadi pertempuran sengit antara rakyat Indonesia melawan pasukan Jepang. Pertempuran ini dikenal dengan Pertempuran 5 Hari di Semarang. Untuk mengenang pertempuran 5 hari di Semarang ini, maka dibangun sebuah monumen yang dikenal sebagai sebutan Tugu Muda. B. Pengambilan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Di Yogyakarta, perebutan kekuasaan secara serentak dimulai pada tanggal 26 September 1945. Dimulai dari perebutan Gedung Cokan Kuntai di Jalan Malioboro yang berhasil direbut pada tanggal 5 Oktober 1945. Kemudian, perebutan senjata dan markas Osabutai di Kota Baru yang berhasil direbut pula pada tanggal 7 Oktober 1945. Setelah itu, usaha perebutan kekuasaan meluas. R.P. Sudarsono kemudian memimpin pelucutan senjata Kaigundi Maguwo. Dengan berakhirnya pertempuran di Kota Baru dan dikuasainya Maguwo, maka Yogyakarta berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Ribuan nyawa arek Surabaya untuk Indonesia. Beliau bernama Bung Tomo, terkenal karena perjuangannya dalam pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Pertempuran rakyat Surabaya dengan sekutu terjadi pada tahun 1945 tersebut menyebabkan ribuan rakyat yang gugur. Karena itulah, bangsa Indonesia menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Malabi mendarat di Surabaya. Brigade ini adalah bagian dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Jenderal D.C. Hawthorne. Mereka mendapat tugas dari Panglima Allied Forces for Netherlands East Indies atau AFNI untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan para intermiran sekutu. Kedatangan mereka diterima secara enggan oleh pemimpin pemerintah Jawa Timur, yaitu Gubernur Suryo. Maka dihasilkan kesepakatan, yaitu yang pertama, 1. Inggris berjanji bahwa di antara tentara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda. 2. Disetujui kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman. 3. Akan segera dibentuk kontak biro agar kerjasama dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.